Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidur merupakan sebuah cara untuk kita mengistirahatkan tubuh yang sudah seharian beraktivitas. Biasanya anggota tubuh akan kembali lagi segar setelah terlelap pada malam hari. Ajaran Islam sendiri sudah memiliki aturan dan adab tersendiri dalam urusan tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya agar selalu menghadap ke kanan ketika akan tidur. Posisi tidur seperti ini tidak hanya sekedar sunnah, namun ternyata memiliki khasiat jika dikaji secara medis. Selain posisi tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga posisi tidur yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan bahwa posisi tersebut merupakan ciri-ciri penghuni neraka. Seperti apakah posisi yang dimaksud? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ternyata posisi yang dilarang dan juga dimurkai Allah adalah tidur tengkurap. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ketika beliau mendatangi sebuah masjid. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang umatnya yang tinggal di Masjid Nabawi sedang tertidur dengan posisi tengkurap. Kisah ini diriwayatkan oleh Takhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, salah seorang yang tinggal di Masjid Nabawi, berkata, "Aku tidur di masjid pada akhir malam. Kemudian ada orang yang mendatangiku sedangkan aku tidur dengan posisi tengkurap. Lalu orang itu berkata, 'Bangunlah dari tengkurapmu, karena tidur yang demikian adalah tidurnya orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Kemudian aku angkat kepalaku. Maka ketika kulihat, ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun kemudian bangkit." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa posisi tidur tengkurap adalah posisi tidurnya para penghuni neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya tidur tengkurap adalah posisi tidurnya penghuni neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya tidur yang seperti ini atau tengkurap dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja tidak akan pernah melarang sesuatu hal jika tidak ada hal yang membahayakan bagi manusia. Secara medis, tidur dengan posisi tengkurap akan bisa membahayakan tubuh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun benar-benar melarang, bahkan hingga memurkai posisi ini. Ternyata ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa memang tidur tengkurap berbahaya. Tidur ini dapat mengganggu pernapasan, karena otot, dada, dan organ pernapasan tidak dapat bekerja maksimal karena terhimpit. Dengan posisi tersebut, dada akan menjadi tertekan dan membuat napas menjadi sesak. Selain bagian pernapasan,
Tidur dengan posisi ini juga dapat menghimpit jantung. Dalam jangka waktu lama, posisi seperti ini dapat membahayakan kesehatan jantung. Fungsi otak juga bisa terganggu dengan posisi ini, karena aliran darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Begitu pula ke otak menjadi terganggu karena terhimpitnya jantung tadi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara tidur yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Posisi tidur miring ke kanan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan agar berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu, meletakkan tangan di bawah pipi. Dan dari Huzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur pada malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Hadis riwayat Bukhari. Meniupkan kedua tangan dan membaca doa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau meniup kedua tangannya dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu beliau mengusap badannya dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak tidur sebelum Isya. Hadis dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam, kemudian melaksanakan sholat. Muttafaq alaih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk itu jauhilah semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sejatinya Dia tidak akan melarang sesuatu hal yang baik, namun larangan tersebut semata-mata hanya untuk kebaikan hambanya. Allah pemilik alam semesta dan semua ilmu pengetahuan, tentu Dialah yang lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.